Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perjumpaan kita hari ini kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, menurut para cerdik pandai kita sekarang berada dalam zaman disruption. Artinya semua serba mengejutkan. Sebab banyak hal-hal yang membuat kita terkejut dan terheran-heran. Teknologi masuk dalam kehidupan seperti hantu. Coba kita amati bagaimana situs transaksi online sangat cepat, belanja barang tanpa transaksi, Gojek dan Grab hadir di mana-mana tanpa ada pasar sebagaimana pasar konvensional. Akibatnya banyak orang yang terkendala dan banyak menjadi korban. Ini semua memicu ketakutan dan keraguan-raguan. Kita takut dengan teknologi, takut dengan perubahan. Bagaimana sikap kita di tengah situasi ini? Yesus memberi jawaban ketika dia mengajar murid-muridnya dengan berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Matius 6 ayat 34. Saudara-saudara, kata-kata ini sebenarnya hanya sebagai pengingat kembali akan segala yang diperbuat Tuhan sejak dunia ada. Kalau manusia khawatir atau takut akan hidupnya, apakah kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan segalanya sebelum manusia dicipta? Dalam sejarah penciptaan, Tuhan lebih dulu menciptakan segala sesuatu, baru terakhir dicipta adalah manusia. Bukankah itu artinya Tuhan telah merancang dan menyediakannya? Tinggal bagaimana kita menemukan, mengelola, dan memeliharanya. Tetapi dosa merubah dan menghancurkan semua apa yang telah dirancang Tuhan. Itulah penyebab munculnya penyakit, penderitaan, dan permusuhan. Akibat dari adanya penderitaan dan penyakit, manusia menjadi khawatir dan takut. Sebenarnya khawatir dan ketakutan lahir dari hati yang tidak melihat pemeliharaan Tuhan. Karena kita hanya berpikir dari sudut pandang diri sendiri, dari kemampuan dan ego. Akhirnya kita dikejar oleh ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Saudara-saudara, apa yang membuat kita khawatir? Apakah seperti yang dikatakan dalam renungan hari ini? Apa yang akan kita makan dan minum? Kekhawatiran kita bukan lagi sebatas makanan hari ini, tetapi kita sering terlalu jauh melampaui batas kemampuan kita. Kekhawatiran sering dipicu oleh keinginan yang tidak diimbangi kemampuan, keinginan yang tanpa batas, kerakusan, dan rasa tidak berpuas diri dengan apa yang ada. Keinginan untuk memiliki segalanya. Dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, bayangan ketakutanlah yang ada. Karena itu ajakan Yesus kali ini sangat indah dan relevan. Janganlah khawatirkan apa yang terjadi besok. Jangan mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Jangan membuat prediksi yang kabur. Jangan melihat segala sesuatu dengan jiwa pesimis. Hadapilah hari ini dengan hati yang jernih dan pikiran yang bersih. Percayalah Tuhan akan menolong. Sebab ketika kekhawatiran memenuhi hati dan pikiran, kita tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang baik di depan. Kita tidak akan bisa mencari solusi bagaimana menghadapi hidup. Boleh saja kita khawatir tentang kesehatan, tentang anak-anak, tentang masa depan, tentang zaman. Namun apakah kekhawatiran dapat memberi jawaban? Ternyata tidak. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana Tuhan memelihara hidup kita? Bagaimana Tuhan menata seluruh ciptaan untuk kesejahteraan kita? Memberi matahari, daratan, hutan, lautan menjadi sumber kehidupan. Lalu kenapa kita mengkhawatirkan apa yang akan terjadi besok? Bagaimana firman ini berbicara dalam kehidupan sekarang dan bagaimana kita menghadapinya.
Belajarlah kepada perjalanan hidup yang sudah dilewati. Betapa Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dia akan memberi jaminan asal tetap setia dalam firman-Nya. Yakinlah Tuhan akan menyertai.